Paul Denver Lintek Miranda, atau yang kita kenal sebagai Coach Yap. Otak dibalik performa tim Onyx yang sangat konsisten ini lahir pada tanggal 25 Januari 1990. Sepanjang karirnya di tim Onyx, dia telah memenangkan MPL sebanyak 5 kali dan memenangkan MSC pada tahun 2023 dan juga menjadi runner-up di M5. Memang sangat gila, tetapi gimana sih perjalanan dari seorang Coach Yap hingga berada di titik saat ini? Tahun 2008, saat usia 18 tahun, Coach Yap turun ke dunia kompetisi Dota 2. Namun sayangnya tidak ada data yang bisa gua temukan tentang turnamen apa yang dia ikuti. Mungkin karena bukan turnamen dalam tanda kutip global, jadi tidak ada dokumentasinya. But it's okay. Tahun 2014, masih di dunia Dota 2. Kali ini, Coach Yap menjadi coach untuk salah satu tim Dota. Dan dia kenal dengan Tony alias Coach Why Not. Namun kembali lagi, tidak ada data yang tersedia. I coached before, Okay. in the different game. I became a coach in Dota before. Oh, okay. Way back, like 2014. Tahun 2019, pada MPL PH Season 4, Tony alias Coach Why Not mengajaknya gabung ke scene Mobile Legends sebagai pro player untuk tim Geek Farm. Namun dia tolak karena ada bisnis yang sedang dia jalankan. I almost become a pro player in Philippines, but I don't accept it. Tahun 2020, sudah lebih dari 10 tahun Coach Yap ada di dunia e-sport, dan pada tahun ini dunia terkena wabah COVID-19. Coach Yap yang saat itu mempunyai bisnis di dalam mall ikut terdampak pandemi ini dan terpaksa tutup. I prefer business. Oh, you prefer your own business? Okay. Before, yeah. But after the pandemic came, Okay. Oh, we have to impact. close Oh, yeah. the mall, right? Nah, pada momen ini ada tim bernama Signal Ultra yang menawarkannya untuk menjadi coach, dan Coach Yap pun setuju. Perjalanan Coach Yap dimulai. Sebelum bermain di MPL, tim Signal Ultra harus mengikuti babak kualifikasi terlebih dahulu. Tetapi singkatnya, mereka bisa menang di babak kualifikasi dan bisa masuk ke MPL Season 6. MPL PH Season 6 dimulai. Di awal debutnya sebagai coach Mobile Legends, bisa dibilang hasilnya cukup memuaskan dengan mereka yang menempati posisi 4 di klasemen grup B, alias mereka lolos babak playoff. Nah, tapi sayangnya mereka harus pulang di hari pertama setelah kalah melawan tim Exe Crash, dan mereka pun harus puas di posisi 5. MPL Season 7 masih dengan tim yang sama. Kali ini nasib mereka sangat mengenaskan, di mana mereka nggak pernah menang sama sekali, dan mereka pun harus puas berada di posisi paling bawah. Nah, pada season 8, untuk pertama kalinya MPL PH mengadopsi sistem franchise, yang mana tim-tim harus beli slot untuk bermain MPL. Dan dengan ini, kisah tim Signal Ultra telah selesai. Pada season 8, Coach Yap bergabung dengan tim Onyx PH dengan roster yang berisi Delar, Kairi, Baloy, Marky, dan Bemo. Di bawah bimbingan Coach Yap, tim Onyx bisa tampil dengan maksimal pada season ini. Mereka berhasil mendapatkan posisi upper bracket. Perjalanan mereka juga cukup mulus pada babak playoff. Namun sayangnya pada grand final, mereka kalah telak saat melawan tim Blacklist Internasional dengan skor 4-1. Mereka pun harus puas menjadi runner-up.
Tapi di sisi lain, mereka dapat tiket menuju turnamen M3. Pada turnamen M-Series M3, lagi tim Onyx PH menunjukkan kualitasnya dengan mereka yang dapat posisi di upper bracket. Dan kemudian pada babak playoff, mereka juga menang melawan tim RRQ dengan skor yang sangat telak, yaitu 3-0. Akan tetapi, di balik perjalanannya yang mulus di babak playoff, kembali lagi mereka harus menelan pahitnya kekalahan saat bertemu tim Blacklist di Grand Final. Dan mereka pun kembali lagi menjadi runner-up. MPL Season 9. Entah apa yang terjadi dengan tim Onyx, karena di sini mereka berada di posisi 5 klasemen regular season. Dan waktu babak playoff, mereka harus pulang di hari kedua. Namun intinya, setelah MPL Season 9 selesai, Coach Yep pindah ke Onyx Indo berserta dengan Kairi. Dan kisah Coach Yep di MPL Indo dimulai. Setelah pada season 9 Onyx kalah melawan RRQ di Grand Final, dan juga pada MSC mereka bahkan enggak masuk babak playoff, tim Onyx mendapatkan senjata baru untuk season 10, yaitu Coach Yep. Dengan kedatangan Coach Yep di tim Onyx, siapa sangka kalau itu akan membawa perubahan yang sangat signifikan pada performa mereka. Pada babak regular season, mereka berhasil mendapatkan posisi pertama dengan hanya kalah 3 kali. Kemudian pada babak playoff, mereka sempat kalah lawan RRQ, tapi kemudian berhasil mereka balaskan pada babak grand final dengan hanya memberi 1 poin kemenangan untuk RRQ. Onyx dapat tiket ke M4, akan tetapi perjalanan mereka harus berakhir di semifinal lower bracket setelah dikalahkan oleh bestie mereka sendiri, yaitu RRQ, dengan skor 3-0 tanpa balas. MPL Season 11. Bukannya menurun, justru performa Onyx semakin naik di bawah bimbingan Coach Yep. Dari 14 match yang dimainkan selama regular season, mereka hanya mengalami kekalahan 1 kali doang. Dan itu adalah satu-satunya kekalahan yang mereka alami selama MPL Season 11. Kegilaan tim Onyx masih berlanjut ke turnamen MSC, di mana mereka sama sekali enggak pernah kalah di babak group stage. Dan pada babak knockout, ada match yang cocok untuk membuktikan seberapa kuat Onyx kala itu, yaitu saat melawan tim Echo. Memang match berlangsung sangat sengit, namun pada akhirnya tim Onyx tidak mengenal apa itu kekalahan. MPL Season 12. Performa mereka masih tetap konsisten dengan hanya kalah 3 kali dari total 16 match di regular season. Kemudian pada babak playoff pun mereka kembali lagi tidak mengenal apa itu kekalahan. Berlanjut pada turnamen M-Series M5, di mana pada awalnya langkah Onyx sangat manis pada babak group stage dengan mengamankan 3 kali kemenangan tanpa kekalahan. Kemudian waktu babak playoff, jalannya masih mulus, akan tetapi Onyx menemukan lawan sepadan di Grand Final. Bayangin aja, pada Grand Final, tim Onyx kalah hanya karena kesalahan yang sangat kecil, yaitu Baxia buka map tanpa backup. Udah gitu doang. Tetapi karena lawannya berada di level yang sama dengan Onyx, jadinya kesalahan sekecil itu pun bisa menjadi bencana. Tim Onyx pun harus puas menjadi runner up. Tetapi dengan kekalahan mereka pada M5 tidak menggoyahkan performa mereka pada MPL Season 13 dengan mereka yang tetap berada di posisi 3 klasemen regular season. Kemudian kembali lagi, MPL udah berasa milik mereka sendiri. Untuk kesekian kalinya, Onyx menang. Sejauh ini kalau kita hitung sejak kedatangan Coach Yep,
tim Onyx udah menang MPL 4 kali berturut-turut. Kemudian MSC 2023 dan juga runner up M5. Kedatangan Coach Yap telah menciptakan sejarah baru bagi tim Onyx yang dulunya pada 2019 mempunyai sejarah three-peat champion. Tetapi nampaknya di balik kemenangan yang terus-menerus membuat tim Onyx lelah untuk menghadapi MSC 2024, di mana kali ini sepertinya mereka udah habis bensin dengan mereka yang gagal masuk babak playoff. MPL Season 14, tim Liquid dan juga tim RRQ sedang kuat-kuatnya. Namun kali ini tim Onyx tidak bisa ikut berpesta dikarenakan adanya masalah yang dihadapi oleh tim Onyx, di mana pada season ini mereka sangat sering berganti pemain. Hasilnya memang masih bagus dengan mereka berada di posisi 4 klasemen. Namun pada babak playoff mereka pulang di hari pertama. Nah, setelah MPL season 14, Coach Yap dipromosikan menjadi Vice President Onyx. MPL Season 15. Mungkin kali ini tim Onyx mau mencoba apa jadinya kalau Onyx tanpa seorang Coach Yap. Dan hasilnya sangat berbanding terbalik. Dalam 5 minggu pertama regular season, tim Onyx gak pernah sekalipun masuk posisi 5 besar. Benar-benar seperti bukan Onyx yang selama ini kita kenal akan performa mereka yang sangat konsisten di setiap seasonnya. Akan tetapi, ketika Coach Yap balik jadi coach pada minggu ke-6, tim Onyx seakan-akan menemukan jati diri mereka. Perlahan-lahan tim Onyx mulai mengumpulkan pundi-pundi kemenangan, dan pada akhirnya mereka bisa menempati posisi 3 di regular season. Kemudian pada babak playoff, ya Onyx sudah menjadi apa yang kita kenal, yaitu tidak mengenal kekalahan. Kembali lagi Onyx mendapatkan kemenangan. Di season ini kita jadi tahu betapa pengaruhnya sosok seorang Coach Yap bagi performa tim Onyx. Karena kita sudah melihat hasil tanpa Coach Yap dan hasil dengan adanya Coach Yap. Itu beneran jauh banget. Kisah perjalanan Coach Yap dari bermain Dota 2 hingga berada pada titik sekarang dengan segala prestasi yang didapatkannya, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tidak ada yang instan. Segala prestasi yang didapatkannya, mulai dari 4-peat MPL Champion, MSC Champion, dan yang paling baru adalah MPL Season 15 Champion, tidak lepas dari dedikasi Coach Yap selama 10 tahun lebih berada di dunia e-sport. Jadi itu semua bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pengalaman selama lebih dari 1 dekade. Udah sih.